Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi ya. Temanya adalah di balik teguran Allah, ada petunjuk indah. Nah sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu ada sebuah video tayangan lagi tentang penampakan lafaz Allah di tengah ledakan tangki Pertamina di Indramayu. Ini dia tayangannya. Peristiwa langka ini rupanya tidak sengaja terekam oleh salah seorang warga yang tengah mengabadikan kejadian mengerikan itu dari lokasi pesawahan pada Senin 29 Maret 2021 dini hari sekira pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman tersebut terlihat asap yang menyerupai lafaz Allah. Sesaat ledakan lafaz Allah memudar, muncul kembali asap lainnya yang menyerupai lafaz Muhammad. Dikutip dari tribunjabar.id, waktu terjadinya ledakan hingga membuat kebakaran hebat itu bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Video itu pertama kali diunggah oleh akun Facebook Warcil Warung Cilik Fadli dan sudah dibagikan ribuan kali. Ya Allah alam ya, kalau kita lihat video tadi ini pasti kita ambil hikmahnya aja dari musibah ledakan tersebut untuk kita tuh lebih berhati-hati lagi. Nah sekarang ada pertanyaan, benarkah bahwa teguran yang Allah berikan ini ditujukan untuk orang-orang yang di hatinya tuh ada rasa sombong kayak yang sebelah saya ini ya. Cuma kenapa kalau hanya beberapa orang? Kenapa yang tawadu tetap kena efek teguran kayak saya gitu ya kan. Yang sombong tolong jawab dong. Dengerin. Apa sih? Kan ini kita mau praktekkan bagaimana orang sombong. Oh gitu. Bukan berarti saya yang kecamatan ini sombong. Bisa jadi ini ada bentuk kesyukuran nikmat. Bisa Pak dijelasin saja berdiri. Waktunya jalan terus. Ya Allah. Silakan. Izin Ustaz Ilman, mohon maaf itu tadi jamaah yang di rumah juga. Mohon maaf ini cuma contoh. Oh bukan masa berarti sih? Saya nggak sombong. Sam izin ya. Mas Fadli maaf jangan tersinggung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makasih banyak tim Islam Twinda yang mengangkat tema ini sehingga kita tidak berburuk sangka atas apapun yang terjadi. Karena mohon maaf, kesombongan itu jangan sampai ada pada diri kita. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya kesombongan. Tidak akan masuk surga jikalau di dalam hati seseorang ada kesombongan. Kenapa? Kenapa? Terus pertanyaan Mas Fadli, kenapa justru ketika orang sombong dapat teguran oleh Allah, diingatkan oleh Allah, lantas kenapa orang-orang yang beriman juga dapat? Kenapa orang-orang yang tawadu juga dapat? Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam berpikir, kenapa ya Allah itu kalau turun azabnya justru termasuk juga orang-orang baik kena. Gini, tiba-tiba Nabi Musa ditidurkan oleh Allah. Ketika tertidur, lantas ada semut yang gigit Nabi Musa. Ini semut terbangun, dia bunuh semua semut. Kata Allah, Musa, kenapa kau bunuh itu semut? Dia gigit saya ya Allah. Kata Allah, berapa semut yang gigit kamu? Cuma satu. Terus kenapa kamu mau bunuh semua itu semut? Oh iya, itu jawaban. Jadi, mohon maaf, jangan pernah membiarkan kezaliman itu terjadi. Ingatkan orang sombong. Makanya, sombong di depan orang sombong adalah sedekah. Nengok ke saya lagi, rese banget. Sombong di depan orang sombong adalah sedekah. Jadi kadang-kala kita harus mengingatkan orang sombong itu. Kadang-kala untuk menyadarkan mereka. Karena ketika ada kezaliman, semua kena. Semua kena. Orang yang sombong itu menjadi dibenci. Jadi pengikut iblis. Iblis kan merasa dirinya sombong. Merasa dirinya lebih bagus. Sombong itu menyebabkan tidak akan masuk surga. Masuk neraka. Dan sebagai pengikut iblis. Bagaimana sombong itu gini. Kalau mau diartikan sombong ini. Menolak kebenaran. Sombong itu apa? Apakah orang sombong pakai kacamata? Bisa jadi. Enak aja. Bisa jadi. Mohon maaf. Orang yang pakai kacamata sombong nggak? Bisa jadi tidak. Kalau kacamatanya putih. Bukan. Maksudnya begini. Orang yang berpakaian bagus belum tentu sombong.
Yang dimaksud sombong itu menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Lebih ganteng pakai kacamata hitam ya. Janganlah gitu-gitu. Nanti kamu apa? Pasti Ustadz ini. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Jadi kesombongan itu tidak mau menerima nasihat. Maka orang sombong dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan hilanglah kasih sayang Allah. Dan karena Allah tidak mau melihat orang yang sombong itu. Ingat, kita harus saling mengingatkan kepada orang-orang sombong supaya dia tidak berlarut dalam kesombongannya. Itu harus diingatkan. Makanya jangan pernah berhenti untuk mengingatkan mereka. Menyadarkan mereka. Masya Karena Allah. kalau terjadi azab, Ya. teguran Allah, semua kena. Bisa jadi kena yang lain. Patah tuh kedudukan. Oh enggak? Enggak Masya Allah. Kalau patah saya paling cuma ketawa doang. Sombong di depan orang. Rasain ya. Kita lanjut lagi. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Jamaah Islam yang dirahmati Allah ya. Kalau di dalam Islam ini kita bisa bilang dari awal tadi segmen bahkan di tema kita juga bahwa setiap teguran yang Allah berikan atau mungkin musibah yang Allah berikan ini adalah bisa menjadi petunjuk. Petunjuk buat siapa? Petunjuk buat orang-orang yang tutup mata. Seperti tadi apa dikatakan oleh Ustadz Maulana ya. Banyak orang yang berbuat kesalahan, berbuat kezoliman, berbuat kerusakan. Tapi diam aja gak menggubris. Apakah seperti itu? Mohon izin penjelasannya nih mungkin dari guru kita Ustadz Hilman. Tafadhol Ustadz Hilman. Iya baik, Masya Allah. Tabarakallah Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Dan jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Kalau kita sedang diuji atau dikasih musibah, sikapnya yang paling mudah ya, ada 3M. 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 M yang pertama menerima. Saya Saya kira pikir menerawang. menjaga jarak saya pikir. Saya kira menerawang. Jadi yang pertama menerima, tangannya di Menerima. sini. Menerima. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Menerima. 1, 2, 3. Menerima. 1, 2, 3. Nah, orang mau ngomong masih. Jadi sikap yang pertama adalah terima dulu apa yang Allah uji sama kita. Lihat sebagai pesan cinta yang Allah berikan kepada kita. 1. Nah ini yang kedua. Kalau kita diuji, yang kedua menyadari. 1, 2, 3. Menyadari. 1, 2, 3. Menyadari. Sadari ya. Apa yang sedang Allah hadirkan dengan ujian itu. Apa di antaranya? Nah ini boleh jadi Allah tuh pengen kita jadi tambah sadar dengan ujian itu. Ingat, ketika Nabi Adam alaihi salam itu diberikan ujian oleh Allah, kemudian dilepaskan dari surga, apa yang Nabi Adam lakukan? Nabi Adam tidak menyalahkan keadaan. Nabi Adam tidak kemudian membenci keadaan. Tapi Nabi Adam menerima keadaan itu sekaligus sadar mungkin ada kesalahan yang pernah dilakukan. Maka apa doanya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus alaihissalam ketika satu kali beliau di lockdown di perutnya ikan paus, tidak bisa keluar. Beliau tidak menyalahkan keadaan, tapi kemudian beliau sadar mungkin ada kesalahan yang dilakukan. Diabadikan dalam Al-Quran doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi sebenarnya yang sangat Allah inginkan kepada kita, ketika ujian dihadirkan kepada kita, Allah tuh pengen kita sadar. Allah tuh pengen kita benar-benar ngerti dengan ujian yang Allah berikan. Dan jika itu yang bisa kita tangkap, maka kita akan bisa mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dari ujian yang ada. Hidup ini banyak cobaan, namanya juga kehidupan. Kalau banyak cucian, namanya jemuran ya. Jadi belajarlah untuk menerima itu. Menerima, menyadari, baru yang ketiga. Apa itu? Mendekat. 1, 2, 3. Mendekat. 1, 2, 3. Mendekat. Dekati Allah ketika kita sedang diuji. Maka hati-hati. Boleh jadi musibah itu datang karena ada dosa kita. Karena ada kesalahan kita. Dan ini yang Allah benar-benar tunggu dari setiap ujian yang dihadirkan. 3M protokol keimanan ketika kita lagi diuji. Saya sudah ingat. Yang pertama menerima. Yang kedua disambung aja. 1, 2, 3. Menerima, Menyadari, mendekat. Ya. Nah konteks yang kedua tadi mendekat itu, yang ketiga tadi mendekat
itu adalah cara yang sangat istimewa untuk kita hadirkan. Percayalah, tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Mengapa Allah menguji kita? Karena Allah tahu hati dan pundak kita cukup mampu untuk menerima ujian itu. Maka belajarlah 3M. Menerima, menyadari, mendekat. Semoga Allah kuatkan. Terima kasih banyak Ustadz Hilman. Menerima, menyadari, dan mendekat. Tuh jamaah ya. Menerima, Menyadari, mendekat. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Maulana, Ustadz Apa? Hilman, dan juga Ustadz Syam. Saya coba akan membacakan pertanyaan yang masuk dulu nih. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk pertanyaan dari hamba Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustazah, saya ingin bertanya. Maaf, saya mau cerita masalah keluarga saya. Mengapa Allah mempermudah atau bahkan dikasih kebahagiaan duniawinya seseorang yang tidak ditegur dan tidak ditegur memperbudak ibu kandungnya. Semisalnya orang itu disuruh ngomong anak-anaknya kepada ibu-ibunya sedangkan dia kerja terus nyuruh-nyuruh perintah yang lain ke ibunya. Itu ibu kandungnya ya. Dan kenapa yang memuliakan ibunya? Allah selalu kasih cobaan dan teguran dalam hidupnya bertubi-tubi. Saya mikir kok kayak ngerasa jadi nggak adil ya. Mohon solusinya. Nah ini Ustaz Syam nih kita harus jelaskan juga nih bicara masalah tentang makna dan teguran dari dibalik dari cobaan mungkin ya. Mohon izin silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Hilman, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para anak soleh yang berusaha untuk memuliakan kedua orang tuanya. Maka ternyata ketika seseorang diuji di dunia, tidak selalu ujian itu berbentuk sesuatu yang tidak disenangi. Ujian itu kadangkala berbentuk sesuatu yang mungkin kelihatannya disenangi banyak orang. Misal kekayaan. Kekayaan kalau orang lihat, ih enak banget ya hidupnya kok dikasih semua sama Allah. Tapi bisa jadi kekayaan itu adalah ujian baginya. Misal kesehatan, enak banget ya dia subhanallah tidak pernah sakit. Bisa jadi kesehatan itu adalah ujian baginya. Bukankah kita ketahui bersama bahwa salah satu ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun adalah dia tidak pernah sakit di dalam hidupnya sehingga dia merasa dia manusia, tapi saya berbeda dengan orang lain sehingga saya bukan manusia kata Firaun. Maka subhanallah, apa yang kita lihat indah, apa yang kita lihat enak, apa yang kita lihat bukan ujian, ternyata bisa jadi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ada ujian yang lebih sulit untuk kita lewati adalah ujian yang ketika disebutkan oleh para ulama sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, istidraj. Apa itu? Ujian kesenangan diberikan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak menyadari, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa ternyata ini hanya untuk menjerumuskannya di dunia. Diberikan dulu yang indah-indah, yang enak-enak di dunia. Ternyata azabnya nanti datang di hari kiamat ketika sudah masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbuat baik atau menjalankan perintah Allah, maka tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, satu, berbuat baiklah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang beramal soleh, mesti niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang anak sudah ikhlas merawat, sudah ikhlas berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa engkau berbuat baik? Oh karena Allah perintahkan. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Berbuat baik karena Allah, karena memang Allah perintahkan. Lalu setelah berbuat baik kepada kedua orang tua, setelah Allah perintahkan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lalu ada ujian yang datang, kita tidak lagi mengandalkan amal soleh kita. Bukan dengan mengatakan, ya Allah kenapa kau uji saya padahal saya baik sama orang tuaku. Berarti kita berbuat baik kepada orang tua karena tidak mau diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak, kita ingin beramal ikhlas. Betapa banyak di antara kita mendengar kisah-kisah tentang misalnya Uwais Al-Qarni, seorang yang sangat kita kenali. Apakah Uwais Al-Qarni adalah anak yang durhaka? Justru anak yang sangat berbakti sama ibundanya. Apakah kehidupannya enak terus Uwais? Tentu kita dengarkan Uwais adalah seorang yang sangat miskin, seorang yang tidak dikenali sama semua orang. Bahkan Uwais adalah seorang anak muda yang kalau dia datang lamar anak gadisnya orang tidak ada yang mau terima. Uwais kalau sakit tidak ada yang menjenguknya. Uwais kalau meninggal dunia tidak ada orang yang datang. Siapa sih yang meninggal
meninggal dunia. Uwais kalau tidak hadir di suatu majelis, tidak ada yang mencarinya. Uwais kalau hadir di satu majelis, tidak ada yang menyadari keberadaannya. Bahkan ketika didatangi, dicari oleh Sayyidina Umar bin Khattab, tidak ada orang yang tahu yang mana orangnya itu Uwais. Padahal dia adalah orang yang sangat berbakti kepada ibundanya. Maka ujian itu adalah ternyata bukan hanya yang tidak disenangi melalui mata duniawi. Tapi ujian itu kadangkala berbentuk sesuatu yang disenangi di dunia. Misal kekayaan, kesejahteraan, kesehatan. Semuanya adalah semua yang diinginkan oleh orang pada dasarnya di dunia. Tapi ternyata itu adalah berbentuk ujian. Maka yang pertama, ikhlaslah berbuat baik kepada orang tua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tunggu balasannya nanti di akhirat. Kalaupun Allah balas di dunia dengan kehidupan yang nyaman, dunia yang nyaman, maka ternyata itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yang membalasnya bukanlah orang tua, yang membalasnya bukanlah orang lain, tapi yang membalasnya nanti adalah anak-anak. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan, begitu pula engkau akan diperlakukan. Misal mbaknya yang bertanya tadi merasa, kenapa saya yang diuji padahal saya merawat orang tuaku, dia saudaraku tidak pernah merawat orang tuaku, kok tidak pernah diuji sama Allah. Ingat, tunggu balasan Allah. Dari siapa? Mungkin kalau tidak dibalas sama saudara kita, nanti anak-anak kita yang akan membalasnya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam. Mas Fadli. Tapi saya ingatin tadi, TBL deh Ustaz. TBL. TBL. TBL tuh. TBL itu apa lagi? Takut banget loh. Oh, takut apa? Iya. Badan gede gini masa takut? Saya tadi keinget, saya lagi buka-buka internet ya kan. Terus baca-baca tentang musibah datang. Karena banyak dari kita ini ya, mohon maaf ya jamaah ya. Oh, banyak yang mendukung dosa-dosa besar gitu, serem banget. Malah jadi kayak pendukungnya lah. Apalah mendiamkan. Memang kamu mendukung dosa. Bukan saya Ustadz, bukan orang-orang. Saya lagi buka internet Ustadz Hilman. Nah, jangan-jangan ini introspeksi untuk kita Ustadz, Mas Oh, Fadli. benar juga ya. Iya, Karena iya, kita iya. membiarkan orang berbuat maksiat. Sasam sini dong. Jadi Iya. musibah datang sama kita tuh. Oh, Benar. gitu. Karena zaman sekarang kan banyak banget orang yang mendukung enggak. Iya, mendiamkan terus mendukung. Ih, Ada yang bahaya. pernah saya dengar pecinta Aduh. sejenis kok didukung. Ih, Ya naudzubillah. udah, jamaah Islami Tinda yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas setelah satu ini tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. TPL enggak? TBL gua.